Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad Ardianto, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi, UPPJJ UT Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktek untuk menghitung rata-rata atau mean, kemudian standar deviasi, dan juga membuat histogram, kemudian scatter plot, serta membuat koefisien keragaman dari sebuah data ya, untuk memenuhi tugas 1, analisis dan visualisasi data. Untuk itu mari kita buka dulu ya untuk tugasnya. Nah, di sini sudah ada tugasnya. Berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Di sini sudah disediakan data, kemudian ada data kecepatan dalam satuan kilometer per jam, kemudian ada data jarak dalam satuan meter. Di sini kita disuruh untuk menggunakan aplikasi R untuk menghitung nilai baik itu rata-rata kecepatan dari mobil, kemudian rata-rata jarak yang ditempuh mobil, serta standar deviasinya dari jarak yang ditempuh mobil. Untuk nomor 2-nya kita diminta untuk membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak dari data tabel ini ya. Kita dibuat untuk membuat data scatter plot dan juga interpretasinya. Kemudian kita disuruh untuk membuat histogram juga untuk kecepatannya dari data ini. Serta yang nomor 3, dikasih sebuah ilustrasi bahwa Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggrisnya Thomas, dia mendapat nilai sebesar 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi adalah 8. Kita diminta untuk menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika Thomas dan juga bahasa Inggrisnya. Adapun rumus untuk menghitung koefisiensi keragaman itu sendiri adalah dengan membagi, yaitu standar deviasi dengan rata-rata kelas, kemudian dikalikan 100% atau dikalikan 100. Nah, ini juga harus diimplementasikan juga di R. Untuk itu saya sudah bereksperimen tadi menyiapkan datanya di Word, kemudian juga ada sintaks R-nya. Setelah itu nanti kita tinggal copy saja dan masukkan ke aplikasi R-nya. Baik, langsung saja ya kita buka untuk aplikasi R-nya. Di sini kita sudah terbuka ya. Setelah itu kita buka Word-nya. Kemudian untuk yang nomor 1 kita kopikan untuk data kecepatan dan jaraknya terlebih dahulu ya. Kita pastekan saja di sini. Nah, sudah termasuk datanya kepada R. Kemudian untuk yang 1A kita disuruh untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil. Untuk menghitung rata-rata dari kecepatan mobil itu sendiri adalah rumusnya seperti ini. Rata kecepatan, simbol lebih kecil, kemudian strip, kemudian ada min dalam kurung jarak, kemudian spasi, ada rata underscore jarak. Ada rata underscore kecepatan. Kemudian langsung saja kita paste ya. Copy pastekan saja. Nah, di sini sudah ketemu ya. Untuk rata-rata kecepatan dari mobilnya adalah di angka 17,5 km per jam. Kemudian setelah itu
kita diminta untuk menghitung rata-rata jarak tempuhnya juga. Baik, setelah itu kita masukkan ya, untuk rumus jaraknya sama dengan rumus kecepatan, hanya perbedaannya terletak pada kata kuncinya saja. Kemudian kita paste. Nah, untuk jarak itu sudah ada ya. Sebelum itu saya akan screenshot dulu sebagai dokumentasi. Nanti saja tidak apa-apa. Kita lanjut saja dulu ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung standar deviasi juga dengan rumus SD underscore jarak, kemudian tanda lebih kecil, kemudian strip, kemudian SD dan dalam kurung jarak, spasi, enter, dengan SD jarak. Langsung saja kita copy dan paste ya. Sini sudah ketemu ya. Setelah itu untuk yang nomor 2 ada diminta untuk menghitung scatter plot atau tabel scatter, grafik scatter ya, dari data kecepatan dan jarak. Datanya sama, tinggal kita masukkan rumusnya saja. Kita copy. Nah, di sini sudah tampil ya. Di sini sudah tampil untuk scatter plotnya, yang mana saya akan jelaskan ya. Scatter plot ini merupakan sebuah grafik atau diagram scatter yang menunjukkan berbanding lurus antara kecepatan dan juga jaraknya, yang mana X-lab sebagai sumbu X dan juga Y-lab sebagai sumbu Y. Satuannya dalam kecepatan adalah dalam kilometer per jam dan juga jarak dalam meter. Kemudian warnanya, untuk warna dari diagram scatter ini adalah merah ya. Saya kasih warna merah. Dan juga tandanya atau isi daripada scatter itu sendiri saya pilih yang bentuk segitiga berwarna merah dengan kode 17. Baik, kemudian ini merupakan interpretasinya dan ini merupakan rumusnya. Kemudian setelah itu kita buat untuk histogramnya ya, yang mana histogram itu sama dengan diagram batang antara kecepatan mobil ya. Baik, kita langsung saja menuju ke rumusnya. Langsung saja kita copy ya. Di sini sudah muncul yaitu histogram atau data diagram kecepatan mobil, di mana terdapat sumbu X sebagai kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Kemudian ada sumbu Y yaitu frekuensi atau jumlah berapa banyak mobil yang berkecepatan sama, yaitu
berapa ya. Untuk warnanya histogram atau diagramnya sendiri saya berikan warna biru cerah, dan juga bentuk diagramnya saya kasih yang kotak atau dengan kode 10 ya. Jadi seperti ini merupakan interpretasi dari histogramnya, kemudian ini merupakan implementasi di R-nya. Kemudian setelah itu untuk yang nomor 3 kita diminta untuk membuat koefisien keragaman dari nilai bahasa Inggris dan juga matematika ujian dari Thomas. Di sini kita langsung saja ya masukkan rumusnya dan juga datanya. Kita masukkan data ujiannya, data ujian matematika, bahasa Inggris, dan juga koefisiensi keragaman. Rumusnya dulu kita masukkan. Setelah itu kita hitung ya untuk koefisien keragaman dari ujian matematika Thomas. Rumusnya adalah seperti ini. Untuk memunculkan keterangannya ya, rumusnya adalah ini, dan ini adalah rumus untuk mengeksekusinya. Nah, jadi koefisien keragaman ujian nilai matematika Thomas adalah 33,33% daripada nilai rata-rata kelas. Kemudian setelah itu kita masukkan juga rumus untuk menghitung koefisien keragaman dari ujian bahasa Inggrisnya Thomas. Sama, implementasinya sama, cuman yang membedakan terdapat di kata kuncinya saja, di matematika dan juga di being atau bahasa Inggris. Kemudian kita enter. Untuk koefisien keragaman ujian bahasa Inggris Thomas terhadap rata-rata kelas dan standar deviasinya ada pada angka 11,43%. Ya, mungkin jadi sekian ya praktek saya untuk tugas 1, analisis data dan visualisasi data. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan oleh dosen tutorial online untuk dapat melihat hasil kerja praktik saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya, dan saya juga memohon maaf apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan, dan juga mohon dikoreksi apabila terdapat kesalahan dalam pengerjaan praktek tugas 1 ini. Mungkin sekian dulu ya dari saya. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.